Seri rasa kalah, kata itulah yang kita sematkan untuk Persebaya Surabaya yang secara dramatis gagal menang. Padahal sudah masuk injury time dan mereka juga punya peluang untuk menggandakan keunggulan alias killing the game. Tapi sayang sekali Octavianus gagal mengkonversi peluang yang hampir bisa kita bilang 100% gol. Ya, terbuang dengan percuma. Maka ada momentum PSIS Semarang membalikan serangan dan di situ Septian David Maulana mampu menyamakan kedudukan dan menangislah seluruh bonek. Serius, pasti seluruh supporter Persebaya Surabaya saat ini sedang kesal, kecewa, dan mungkin ada yang bersedih hingga menangis. Kenapa? Kemenangan loh yang udah ada di depan mata harus sirna. Padahal sepanjang laga mendominasi. Padahal lagi punya kesempatan untuk menang dengan skor 2-0. Tapi gagal. Padahal lagi mereka punya kesempatan untuk menggeser Dewa United di peringkat kedua. Dan bisa lagi mempersempit alias memperpendek jarak dengan pemuncak klasmen yaitu Persib Bandung. Padahal kalau tadi mereka menang, mereka hanya terpaut 7 poin saja dengan Persib Bandung. Dan bisa jadi Persib dan Persebaya kandidat juara. Bukan lagi Persib dengan Dewa, tapi bisa jadi Persib dengan Persebaya. Tapi itulah, apalah daya, ya inilah namanya mental juara. Ya, jadi masih sedang diuji nih Persebaya Surabaya apakah layak untuk menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara Liga 1. Salah satunya ya ini, ketika mempertahankan keunggulan atau mungkin bisa kita bilang membalikkan keadaan. Nah, kita bahas dulu jalannya laga. Di sini di babak pertama nampak sekali memang Persebaya Surabaya sangat ingin mencari kemenangan, mencuri 3 poin. Didukung oleh puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion, pasti pengen lah mereka menang dan dapat 3 poin dan mepet Persib Bandung, ya kan? Tapi apa enggak dikata, ya kan? Kemenangan sirna. Oke. Jadi bertubi-tubi lah di sini Persebaya menyerang dan aku juga salut nih sama kiper PSIS Semarang Surya yang mati-matian, bisa kita bilang dia itu kalau misalnya tadi ini skornya 0-0 ya, mungkin dia man of the match. Bahkan kalau misalnya pun sekarang ini pun bisa juga kita bilang dia lah man of the match-nya. Karena apa? Karena memang banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan oleh Persebaya itu sirna di tangan Surya, guys. Ini Surya satu ini memang betul-betul membara ya, bisa kita bilang ya, Surya Trisna. Ya kan namanya kalau nggak salah Surya Trisna itu. Yang mana peluang dari Bruno, peluang daripada Rivera, ya kan, Flavio, pokoknya semua mencoba peruntungan dengan nge-shoot, tapi sayang sekali Surya memang betul jadi momok yang menakutkan bagi Persebaya. Oke. Dan di sini aku mau bilang juga sebenarnya Persebaya ini harusnya menang. Kenapa aku bisa bilang harusnya menang? Mereka cakep mainnya, guys, serius. Ini kayak mereka melibas Persib Bandung, kayak mereka juga menang lawan PSM Makassar, ya kayak gini mainnya. Tapi ya itu, karena gagal memanfaatkan peluang yang tadi, ada momentum serangan balik dan berefek kepada kena mentalnya pemain Persebaya, ya kan? Oke, kita bahas lagi tadi di babak pertama. Di situ aku juga apresiasi ya gol daripada Rivera. Ya walaupun sebenarnya orang yang nonton ini, orang fans Persebaya udah gak semangat lagi nonton ya kan. Tapi gak masalah lah kita bahas. Tapi kalau untuk fans Persib pasti semangat. Kenapa? Gara-gara seri jarak dengan Persebaya dengan Persib gak jadi dekat gitu kan. Jadi masih tetap 9 poin. Aturannya kan 7 poin. Tapi gara-gara seri jadi 9 poin. Masih aman Persebaya. Masih aman Persib Bandung. Tenang Boboto dan Viking. Again. Oke. Gol daripada Rivera, ini golnya cakep banget, gol tenang kali lah, gol dingin bisa kita bilang ya. Umpan daripada Flavio yang dari sayap kanan, di situ mulus aja gitu. Surya juga tepengong ya kan, dan di situ Rivera mendapatkan bola. Dan uniknya Rivera itulah namanya kalau pemain tuh pintar ya, cerdas.
Kenapa bisa kita bilang kalau pemain pintar dan cerdas? Lihat, dia itu tahu itu sudut sempit, dia kalau nge-shoot udah ditutup itu sama Surya, kiper PSIS, nggak akan mungkin bisa masuk. Nah tapi dia tekuk itu bola, udah ada peluang juga untuk nge-shoot sekali lagi, tapi masih ditekuknya lagi. Makanya kocar kacir back PSIS tadi itu. Asli back PSIS itu kayak apa ya, amburadul dibuatnya, asli digoyang-goyang sama dia, jatuhan semua, dan dia pun menceploskan bola dengan mudah lah. Setelah itu udah nggak ada lagi yang jaga di gawang, ya kan. Tapi di situ aku sangat menyesali apa ya, nomor 14 tadi itu pemain daripada PSIS, Ardiansyah, karena Ardiansyah yang melewatkan menjaga daripada Rivera. Itu aturan tugas Ardiansyah yang karena dia semacam terbengong aja gitu, melewatkan, membiarkan si Rivera itu beraksi gitu, ya kan. Udah 1-0 hingga selesai babak pertama. Main babak kedua. Nah di sini PSIS mencobalah untuk peruntungan mencari gol. Ya walaupun tetap Persebaya tetap menggempur juga gitu kan. Mereka juga tidak mau untuk bertahan, untuk ya mereka tetap berusaha untuk mempertahankan kemenangan. Makanya mereka juga memasukkan M. Roshid gitu, ya kan. Baru juga memasukkan Kasim Botan, baru juga memasukkan inilah Octavianus Fernando yang betul-betul menjadi momok pada malam hari ini. Nah, sebenarnya tadi itu inilah yang namanya sepak bola ya, dramatis. Kita nggak bisa tebak, ya kan. Kalau kita nilai dari dari satu pertandingan ini, dari segi permainan, seharusnya Persebaya yang menang. Tapi itulah tergantung siapa yang bisa memanfaatkan momentum kan gitu. Banyak kali peluangnya, serius. Banyak kali peluang daripada Persebaya tapi nggak bisa dikonversi menjadi gol. Nah ini yang jadi bumerang. Ketika PSIS ada peluang sedikit dan dia bisa memanfaatkan peluang itu, kena hukum lah Persebaya. Terbukti golnya Septian David Maulana. Gara-gara apa? Gara-gara Octavianus. Sebenarnya nggak murni salah dia juga ya, salah backnya Persebaya juga lah, ya kan. Dan Janovic, Bimov yang kurang sigap mengantisipasi umpan daripada Freitas ya, nggak salah dari itu pokoknya umpan lambung dari sayap kanan, ya kan. Di situ juga Catur gagal mengantisipasi, ya kan. Tumbas juga gagal, makanya di situ Septian David Maulana, sebenarnya Hernando juga udah berusaha untuk mengclearance ya, tapi nggak dapat bolanya karena memang terlalu tinggi dan juga ada halangan daripada striker PSIS. Terakhir bola lewat dan di situ jatuh di kaki David Maulana dan boom, David Maulana pun dengan tenang mengeksekusi bola. Sebenarnya ada pemain Persebaya mencoba menghalau, tapi udah terlambat guys, serius udah terlambat. Dengan hasil ini maka Persebaya tetap berada di peringkat ketiga, di atas Persija dan di bawah Dewa. Tapi ya mereka gagal untuk mengkudeta Dewa United di peringkat kedua. Dan dengan hasil ini maka Persib makin senang. Dalam artian ya tidak dekat lah mereka, semakin jarak antara peringkat pertama dan kedua tetap jauh, yaitu tetap 8 poin, tidak lagi 7 poin. Karena kalau misalnya Persebaya tadi menang maka selisihnya bisa menjadi 7 poin teman-teman. Nah seperti itu. Nah di sini kalau kita tengok ya, postingan Persebaya yang terbaru, ya kan, tentang hasil seri ini. Belum posting lagi malah, ya kan. Kita lihat yang di halftime ya. Di sini banyak sekali kritikan yang bilang yang menyudutkan daripada Ovan. Seharusnya dia tidak perlu ya kritikan menyudutkan seperti dia. Pasti juga sudah berusaha pengen mencetak gol, ya kan. Tapi ya memang Ovan juga seharusnya lebih bijaksana lagi. Di situ ada 4 pemain loh, 4 loh. 1 kiper, 4 di situ. Rivera apa semua udah nunggu gitu. Ayo doper. Rupanya Ovan dia terlalu fokus ngeliat ke belakang, yang ngejar ngeliat belakang. Terakhir dia nggak fokus ke depan gitu kan. Padahal di samping kanan kiri dia dan belakang dia itu banyak pemain atau teman-teman dia yang udah siap nunggu. Tapi ya mungkin karena dia juga pengen mencetak gol dan dia juga mungkin kurang konsentrasi di saat itu, terakhir peluangnya itu terbuang dengan percuma guys. Padahal kalau misalnya tadi itu bisa masuk, udah wassalam, pasti menang tuh Persebaya. Nah tengok nih banyak kali Ovan coret kata dia, waduh, baru apa lagi nih, Ovan out katanya. Pokoknya banyak kali yang menyudutkan Ovan nih. Sakit, sumpah sakit katanya. Waduh. Ya wajar lah sakit, cobalah kemenangan depan mata di menit-menit akhir gagal,
ya kan, gara-gara kesalahan semua ya, bukan hanya Opan ini guys, bukan hanya salah Opan tapi salah semuanya. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang hasil seri ini yang pasti akan menguntungkan Persib dan merugikan Persebaya dan juga menguntungkan Dewa United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.